Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 1 November 2025 dengan judul Andai Saja Balance Tahu. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Kembali kami datang kepada Bapa di sorga oleh karena kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu untuk merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Keluaran 15 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadanya penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Mari kita ikuti penjelasannya. Amerika Serikat mempunyai tingkat penyakit degeneratif tertinggi dari antara negara manapun. Semakin banyak lemak dan karbohidrat olahan yang dimakan, semakin banyak pula penyakit degeneratif. Fakta ini mengingatkan kita pada sebuah cerita. Tertutup oleh pohon-pohon di tepi jalan di Verdigris, Nebraska, terdapat rumah kayu dengan 3 kamar tempat saya dilahirkan. Rumah tua ini memiliki tempat khusus di hati saya dan juga merupakan legenda sejarah di Knox County. Kemungkinan berasal dari pertengahan tahun 1800-an. Beberapa tahun lalu istri sepupu saya, Blanche, mengecat rumah tua ini untuk saya. Namun, harta karun ini ternyata menjadi sebuah pengingat menyedihkan atas dampak buruk diabetes. Dalam beberapa tahun terakhir, Blanche telah sangat menderita karenanya. Pertama, dia diamputasi pada kaki bagian bawahnya. Setiap tahun lebih dari 56.000 amputasi dilakukan pada penderita diabetes. Segera setelah itu, dia mulai kehilangan penglihatannya dan harus melepaskan bakat artistiknya dalam mengecat. Setiap tahun sekitar 24.000 orang kehilangan penglihatannya karena diabetes. Sekitar 3 tahun yang lalu, Blanche harus melepaskan kaki bagian bawahnya yang lain. Dia sekarang tinggal di Pantai Jompo. Apa penyebab penyakit mengerikan ini? Masalahnya berkisar pada insulin, hormon pankreas, sejenis pembawa pesan kimia yang memungkinkan glukosa dalam darah untuk masuk ke dalam sel. Agar dapat membuka kunci pintu sel untuk membiarkan glukosa masuk, insulin harus terhubung dengan reseptor ini. Mengapa sel tidak membuka pintu selnya dan membiarkan glukosa masuk ke dalam sel? Kelebihan lemak menurunkan jumlah reseptor insulin dan atau menonaktifkannya, yang menyebabkan pankreas memproduksi lebih banyak insulin. Setelah bertahun-tahun karena terlalu banyak bekerja dan menyalahgunakannya, pankreas seringkali mengalami kelelahan dan gagal fungsi. Kemudian tubuh tidak memiliki insulin untuk memberitahu sel agar mengambil glukosa. Adakah harapan bagi mereka yang mengidap penyakit ini?
Dalam beberapa tahun terakhir ribuan orang telah mengalami hasil dramatis dalam pemulihan dari berbagai penyakit degeneratif dengan melakukan perubahan pola hidup sederhana. Program pola hidup seperti New Star dari Institut Kesehatan Weimar menawarkan harapan dalam mempertahankan dan memulihkan kesehatan dengan mengedepankan 8 hukum dasar kesehatan. Temperance, perterakan, nutrisi, olahraga, water, sinar matahari, perterakan, udara segar, istirahat, percaya pada kekuatan ilahi. Andai saja Lance tahu seberapa baikkah saya membagikan prinsip-prinsip pola hidup ini sehingga orang lain dapat menikmati berkat kesehatan yang baik. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.